Selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang exercise programming untuk membuat si matrix kernel G. Pertama, kita akan mendefinisikan tapi membuat semacam script untuk uh, merapikan hasilnya itu sehingga pada command window ataupun workspace itu tidak akan menumpuk. Kemudian kita menentukan si parameter gridnya, untuk diskritisasi si blok tersebut, itu pada menggunakan script ini di X1, X1, NX3, NY3. Jadi pada script di X1, di X di sorry di XDY dan NXNY itu untuk menentukan untuk menentukan si parameter grid kita. Jadi di X dan D ini untuk ukuran bloknya dan NX dan Y ini untuk blok yang kita pakai, jumlah bloknya. Jadi NX itu jadi pada tiap baris ada tiga blok, tiga dan N itu tiga blok, tiga. Nah, kemudian kita akan melakukan posisi sumber, kita akan mendefinisikan si koordinat antara source dan receiver dalam format XY. Kemudian kita menentukan jumlah dari source dan receivernya menggunakan script ini. Jadi script ini tuh menjumlahkan si jumlah dari source dan receivernya. Jadi yang mengambil dari source itu kan ada 0,05, 0,5, 0,1,5, 0,2,5. Jadi totalnya itu ada 3 untuk yang and so. Dan berlaku juga seperti itu untuk yang bagian nrec. Setelah itu kita melakukan parameter ray tracing. Jadi kita itu menentukan uh, uh, apa jalur dari cahaya itu kita cacah kembali. Pencacahan itu kita cacah, misalkan dari ini kan ada end step 1001. Nah, jadi maksudnya itu misalkan ray kita itu jaraknya itu sekitar 10 meter, nah itu dicacah menjadi 1001 pencacahannya, sangatlah kecil. Kemudian kita akan memasukkan si ENSO NREC ini ke dalam matrix. Jadi matrix kita masukkan zeros, um, ENSO kali NREC, NX kali NY. Nah, kemudian setelah kita sudah masukkan si end step-nya, dia mendefinisikan pencacahan lah, sebenarnya kalau yang saya pahami itu pencacahan dari seri tracing-nya, sehingga blok-blok yang dilewati oleh ray-nya itu akan lebih banyak dan datanya itu akan menjadi lebih baik. Kemudian kita lakukan adalah melakukan looping dari source ke receiver. Kita mengambil dulu, kita looping itu menggunakan I dan J. I-nya itu sebagai source-nya, kemudian J itu sebagai nrec-nya, H. Setelah itu kita menentukan dari matriks G yang sudah kita buat tadi untuk uh, menjadikan yang akan dimasukkan ke dalam matriks kernelnya. Jadi kita akan menentukan dulu baterisnya itu menggunakan
rumusnya ini. Itu kita mengambil si i-nya itu, 1, kemudian kita mengambil undernya dan ditambahkan aja. Jadi ini kalau simpelnya itu seperti yang biasa dikerjakan penugasan sebelumnya, yang source 1 receiver 1, source 2 source 1 receiver 2, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan, jadi setelah kita sudah menentukan, jadi kan sudah kita tentukan ya koordinat-koordinatnya. Nah, sekarang koordinat itu akan kita persimpel lagi sehingga pengaplikasiannya akan lebih mudah untuk selanjutnya. Kita akan source itu, kita akan s itu show sebagai itu yang kita akan masukkan dari yang tadi ada di i, pada i, ini. Kemudian ada r rec. Salah, atas salah. Nah. Kemudian kita akan melakukan penghitungan jarak total dari ray-nya. Nah, ini memakai rumus Pitagoras ya, menggunakan mendekati rumus Pitagoras. Jadi di X-ray-nya itu R1 source 1, kemudian di X dy ray-nya itu R1 dan R2 dan source 2. Kemudian kita akan menggunakan rumus Pythagoras ataupun jarak ekuivalent. Ini jarak tersebut, jarak terdekat nih. Kita menggunakan square root x ray 2 ditambah dy ray 2. Setelah itu kita akan masukkan rumusnya itu ke dalam simbol, kalau saya menyebut dd ini. Nah, dd ini adalah panjang dari setiap dari jarak total dibagi dengan n step. Jadi ini bakal menjadi apa, panjang dari setiap ray yang sudah dicacah tadi. Kemudian kita akan menentukan si arah dari ray tersebut. X ray salah, X ray jarak total. Nah, ini kali dd. Jadi ini jarak ini bakal menjadikan jarak dari setiap ring yang sudah dicacah tersebut, dan ini lebih didefinisikan lagi jadi sesuai dengan dx nya dan sesuai dengan dy nya kali dd. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik si source awalnya. Jadi source awalnya di mana itu kita tentukan blok awalnya lah, ibarat kata blok awal dari source itu berada di mana. If mod x itu sama dengan 0, maka x index itu sama dengan indeks plus 1.
Kemudian dari hasil-hasil tersebut itu akan kita simpan ke dalam DL ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan si iterasinya dari setiap panjang ray. Jadi, iterasinya di n step akan tambah satu, eh n step tambah satu. Nah, kemudian kita akan masukkan si posisi titik dari panjang ray-nya. Ini misalkan source 1 ya, pada posisi seberapa. Pada source 2, jadi ada dua source ya. Step kemudian kita tentukan di mana bloknya itu berada. Lalu kita akan membatasinya itu sehingga bloknya itu tidak akan keluar dari si gridnya. Jadi kita akan membatasinya di dalam domain grid yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, setelah itu dari setiap yang sudah kita buat tadi itu kita iterasi, apa sorry bukan iterasi, kita masukkan iterasi yang sudah kita buat itu ke dalam matriks kernelnya. Jadi kita konversikan ke dalam indeks kolom G-nya. Nah, setelah itu ini kita akan cek kembali apakah kita itu masih di blok yang sama. Jadi gunanya itu apa? Jadi biar kita itu tidak ada iterasi yang hasilnya itu sama. Jadi setiap iterasi itu hasilnya itu berbeda gitu. Kalau jadi biar setiap iterasi itu benar-benar terdefinisikan ya, tidak ada kesamaan, sehingga terdapat keunik dari setiap solusi. Dan ini akan menggunakan rumus itu kita akan memasukkan kan yang previous tadi itu kita masukkan ke dalam yang baru sehingga hasil itu pun tersimpan. Kita akan simpan dari sisa-sisanya itu panjang lintasan kita simpan. Nah, setelah sudah menjadikan si script untuk menentukan si matriks kernel G dari
parameter-parameter bukan parameter apa dari data-data yang sudah kita input, informasi-informasi sudah kita input, kita akan menampilkan si matriks kernel G-nya. Melakukan script ini. Kernel G. Oke, display. Oke, kita run. Iya, ada yang error bentar. Oke, error using cell too many input arguments. Line 38. Oh, ini ya. Oke, jadi dalam streaming kan terdapat error ya. Nah, itu kesalahan di sini ternyata itu harusnya y0 per dy, kemudian ditambahkan tadi kan kita kan ada kolom dx previs ya. Itu kita mesti definisikan dulu di sini. Jadi dx itu sama dengan y index minus 1 oke kali nx tambah x index. Nah, ini harusnya bisa. Oke, nah jadi tadi sudah ditemukan permasalahannya. Ada beberapa typo. Contoh tadi di sini tuh nggak ada tanda n-nya, n tanda untuk melanjutkan scriptnya. Kemudian tadi pada end step juga tidak diberikan tanda ini juga, sehingga ada beberapa typo yang menghasilkan hasil script itu gagal. Nah, tapi sudah diperbaiki. Setelah diperbaiki, hasil seperti ini di run dan ini mendapatkan matriks kernel G. Terima kasih. Sekian untuk yang bagian exercise. Selanjutnya adalah bagian yang homework. Oke, jadi karena kita kan tadi sudah menyelesaikan ya pengerjaan pembuatan untuk matriks kernel G-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan mendapatkan nilai slowness dan velocity dari matriks kernel G yang sudah kita dapat tadi ya. Nah, eh, nah untuk pengerjaan ini sudah diberikan vektor data vektor dan solusi eksak. Kita akan mendefinisikan dulu ya dari data itu. Nah, setelah sudah kita definisikan, kita akan mendefinisikan kembali si M exact. Jadi model itu kita itu satu. Oke, kalau udah kita. Nah, kemudian kita mendefinisikan rentang epsilon. Nah, epsilon yang kita menggunakan itu adalah epsilon rentang 0 sampai 0,5 hingga 1, di mana anggapannya itu adalah 0 itu sebagai tanpa epsilon dan 0, ini sebagai epsilon yang uh, apa? Epsilon yang tidak optimal dan satu ini dengan epsilon tertinggi, jadi nilainya itu tertinggi. Nah, harapannya itu epsilon tertinggi itu merupakan nilai regularisasi yang paling tinggi. Namun, di regularisasinya itu walaupun tinggi itu belum tentu akan benar-benar mendefinisikan nilai velocity atau slowness yang asli, karena bisa saja eh, terlalu smooth lah itunya apa nilainya, sehingga tidak sesuai dengan si ininya. Setelah itu kita akan melakukan
menginisialisasi array untuk kita dapat menyimpan hasilnya. Jadi bisa kita baca hasilnya. Ini kita melakukan norm data dulu. Oke, norm model. Oke, sudah. Kemudian solution, sebuah solusi ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan looping. Jadi akan menggunakan looping, metode looping sehingga kita dapat mendapatkan si nilai pertama, mendapatkan nilai epsilon yang ini ya, mendapatkan nilai epsilon yang optimal dan juga melihat eh, beberapa nilai epsilon lainnya. Nah, ini kan ada nilai G. Nah, nilai G itu yang kita dapatkan tadi pas pembuatan matriks kernelnya. Nah, kemudian kita akan menentukan menentukan si menghitung si slowness menggunakan formula regularisasi. Jadi nah ini kita yang bisa kita sudah dijelaskan ya. Jadi G transpose, matriks G transpose dikali matriks G ditambah, nah ini tambahnya itu adalah nilai epsilonnya 42 dikali matriks identitas ya. Nah ini eh dibagi si transpose kali D. Nah, oke, setelah itu kita masukkan lagi si solutionsnya. I sama dengan kita akan definisikan. Nah, kemudian kita akan melakukan penghitungan norm data. And solutions. Ini nggak boleh ada typo ya. MM solution. Oke, harus sudah aman. Nah, kita akan melakukan penghitungan norm datanya. M solution dikurangi D norm data I sama dengan norm L. Oke. Kemudian kita akan menghitung si norm model. Sekarang bagian norm model. Solution itu dikurangi dengan dari M solution. Norm model I itu sebagai norm identitas. Oke. Nah, setelah itu kita akan menentukan kita akan melakukan plotting L curve ya. Sorry ini I ya. Kita melakukan plottingan L curve. Jadi L curve ini buat apa? Itu kita untuk menentukan nilai epsilon mana yang sorry ya nilai regularisasi di range yang sudah kita input itu di mana yang optimal untuk menjadikan modelnya itu mendapatkan nilai velocity ataupun nilai slowness yang sesuai harapan kita. Nah, ini dia. Harusnya ini bisa. Oke, kita plotting dulu figur
Knowledge data. Jadi dari norma data dan norma model. Edge. Oke. Kemudian variable. Demografi. Setelah menyalakan gridnya, kita. Nah, kemudian kita akan eh sorry, kita akan eh, menghasilkan atau apa? Menghasilkan memunculkanlah nilai solusinya. Jadi berbagai epsilon. Ini untuk yang nilai epsilon nol ya tanpa regularisasi ya. Oke. Eh, ini yang tanpa regularisasi. Regulasi. Solution. Sorry. Safety epsilon 2. Positif V. Kemudian ini untuk yang uh,
Iya. Oke, nah sekarang yang terakhir itu adalah epsilon regularisasi yang kuat. Epsilon itu maksimum ya dari range yang sudah tadi kita tentukan. Berarti yaitu seperti ini. Yang epsilon 1 sama dengan epsilon. Nah, setelah itu kalau kita sudah jadi kan udah kita jajar tuh dari nilai slowness velocity dari epsilon yang dari tanpa regularisasi, terus epsilon optimal atau regularisasi optimal, kemudian dan regularisasi kuat atau epsilon satu. Sekarang kita akan menunjukkan nilai si exactnya, jadi ntar bisa kita bandingkan. Oke, nice. Sekitaran. What? Oke, main 687.
Hmm. Bentar, itu kan di untitled, bentar. File untitled line 87. Oke, line sini. Ya ampun. Oh, ini. Nah, oke, ada lagi error di line 93. Wadidaw, oke, siap. Apa ini? Oh, ini dia. E-nya 2. Oke, kita dapat. Bentar. Oh, ini dia. Ada error lagi. Oh, line 105. Oh, ini dia. Kurang T. Kurang T semua ya. Oke, lagi. Nah, akhirnya kita dapat nilainya ya, guys ya. Oke, jadi ya, setelah sudah kita run, hasilnya seperti ini. Untuk L curve-nya dan epsilon 0 tanpa regularisasi seperti ini nilainya. Velocity juga seperti ini. Ini juga dengan epsilon optimal ya dari L curve dengan velocity V. Ya, berikut dari hasilnya yang sudah dapatkan. Terima kasih.